Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Siti Halimah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan seperti yang rutin dilakukan di setiap Sabtunya kita akan ada kajian, dan untuk pekan keempat ini kita akan sama-sama kembali menyimak kajian terkait fikih oleh Ustadz Zainuddin LC. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan keluarganya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Baik, kalau secara penampakan bahasanya, terlihat di sini Ustadz Zainuddin sudah siap dengan kitab Akhtal Musallin yang juga sempat dibahas beberapa pertemuan, dan insya Allah akan dilanjutkan kembali. Karenanya mari sama-sama para jamaah sekalian kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki ke rumahnya dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai investasi akhirat kita di kemudian hari insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti syafaat beliau kita dapatkan bersama-sama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa ini karena permulaan setelah kita menyelesaikan saum Ramadan selama 30 hari kurang lebih. Kemudian kita sudah melaksanakan Idul Fitri, ya, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, 1434. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiraatana wa takhasyuna wa tadarruuna wa ta'abbuduna taqabbal ya karim wa kullu sana wa antum bi khair. Baik, pada pagi hari ini
pekan keempat sudah biasa di sini. Artinya kajian mengenai fikih dan saya streskan di masalah sholat. Lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua sehingga melihat ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan ya untuk terus mengarahkan jemaah, dan alhamdulillah dari musola sudah menjadi masjid, luar biasa ini ya. Subhanallah ya. Kenapa saya stressingkan di masalah solat? Karena kita tahu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-solat. Fa in soluhat soluha sairu a'malihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi yang pertama akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah mengenai solat. Kalau solatnya baik dan benar, maka seluruh amal yang lain dianggap baik dan benar. Tapi sebaliknya, jika solatnya tidak baik dan tidak benar, maka dianggap juga seluruh amalnya dianggap tidak baik dan tidak benar. Inilah kenapa saya selalu menekankan masalah solat, dan ini kebetulan ada kitab yaitu Akhtaul Musallin, yaitu kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang solat, yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan insya Allah selalu bermanfaat. Karena mungkin selama ini kita ini melakukan sholat sebagaimana kita lihat dari orang-orang tua kita dulu. Belum tentu masing-masing belajar secara detail tentang sholat, ya, tapi melihat orang tuanya sholat seperti itu, ya maka yang lainnya ya mengerjakan sholat seperti itu. Maka marilah kita kaji dengan sebaik-baiknya. Ini ada orang yang baik, artinya yang yang mencoba mengoreksi kesalahan-kesalahan tentang orang yang sholat, bukan hanya di negara Arab saja, tapi di Afrika, Asia ini luar biasa ya penelitiannya, sehingga dibukukan seperti ini ya, dan bermanfaat sekali untuk kita ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kekeliruan dalam gerakan dan bacaan sholat ketika sedang berdiri ya. Sekali lagi, kekeliruan dalam gerakan dan bacaan sholat ketika sedang berdiri. Ada beberapa kekeliruan kaum muslimin ketika posisi berdiri menghadap Robnya. Terkadang mereka meninggalkan hal-hal yang disunahkan serta berpaling dari kebenaran dan sifat sholat Nabi SAW. Ini yang bahaya sekali ya. Kita selalu mengklaim bahwa diri kita ini ahlus sunnah wal jamaah ya, tapi terkadang banyak juga kita ini menyelisihi sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah yang beliau teliti ya, sehingga dikemukakan kepada kita ya. Terkadang pula mereka terjerumus dalam hal-hal yang dimakruhkan, namun mengira semua itu disunahkan atau berdalih bahwa demikianlah yang mereka amalkan sejak dahulu. Jadi turun-temurun ya. Ada orang sholat itu tidak mau belajar fikih tentang sholat, tapi hanya melihat orang-orang yang sholat yang sebelumnya ya. Jadi mereka itu ya mengerjakan sholat ya seperti orang-orang yang terdahulu. Jadi kekeliruan itu tidak pernah diperbaiki kalau mereka tidak mau membaca ya. Tapi kalau mau membaca, menggali, pasti ada kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan ya. Ada 8 bahasan pada bagian ini. 1, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku. Yang kedua, tidak bersedekap. Yang ketiga, tidak membaca doa iftitah atau ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Keempat, mengulangi bacaan surah Al-Fatihah. Kelima, menengadahkan pandangan ke atas atau ke selain tempat sujud ya. Keenam, memejamkan kedua mata. Ketujuh, banyak bergerak dan bermain-main.
dan 8 tergesa-gesa dalam membaca Al-Fatihah. Ya. Inilah kekeliruan yang sering terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Ya. Maka kita bahas yang pertama adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku. Ya, mungkin kalau di Indonesia semua rata-rata kalau takbiratul ihram mengangkat tangan dan bersedekap. Ya, tapi kalau nanti Bapak ke Saudi ketika sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, pasti akan melihat orang yang tidak takbiratul ihram. Ya. Tapi menjulurkan tangannya aja ke bawah, ya, memulai sholatnya dan tidak bersedekap pula. Nah ini kadang-kadang bagi orang awam bingung, ini sholat apa? Kok nggak pakai takbiratul ihram? Ya, padahal di dalam sholat takbiratul ihram itu termasuk apa? Rukun apa sunnah? Rukun. Ya, jadi ada saudara-saudara kita di sebagian di negara Afrika itu ada orang sholat tidak mengangkat tangan dan tidak bersedekap, ya. Ini. Terus juga pada saat takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku, ya. Hati-hati ini, jangan sampai tertinggal, ya. Ketika kita mau ruku dan bangkit dari ruku, ini semuanya harus mengangkat tangan, ya. Jadi setelah kita sholat sendirian, apakah bermakmum kepada imam, ya, begitu imam selesai membaca surahnya, ya, kemudian mau ruku maka diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, baru ruku. Nah setelah ruku, bangun dari ruku juga harus mengangkat tangan. Ya, ada orang yang sholat kadang-kadang buru-buru, pernah lihat Pak? Pernah. Ya. Jadi karena buru-burunya tidak lagi sempat mengangkat tangannya. Nah ini hati-hati. Ini sudah menyalahi, ya, bahwa hal itu adalah patokan kita itu shollu kama ra'aitumuni usolli, itu patokannya. Jadi sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat, kata Rasulullah. Terus kita bertanya, gimana kita melihat sholat Rasulullah? Wong kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Iya, melalui hadisnya. Ya, banyak sekali, ya. Dan kemungkinan orang-orang tua dulu mungkin marojinya itu tidak seperti sekarang, baik hadis-hadis dan lain sebagainya, pendapat para ulama, ya. Tapi sekarang ini sudah terbuka sekali, ya, terbuka sekali. Artinya kita kalau mau belajar, semua sudah terbuka. Maka banyak lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, ya, melebihi ilmu-ilmu yang barangkali dahulu pernah disampaikan oleh para kiai-kiai, para ustadz dan para ulama, ya. Sekarang ini subhanallah, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai melupakan takbiratul ihram pada saat kita mau ruku dan bangun dari apalagi meninggalkan takbiratul ihram ketika kita mau mulai sholat. 3 perkara ini, memulai sholat, mau ruku dan bangun dari ruku, semuanya pakai takbiratul ihram, ya. Itu. Jadi beberapa orang tidak mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri kembali dari duduk tasyahud awal. Nah ini ada tambahannya 1, ya. Jadi kalau sholat maghrib 3 rakaat, ya, di rakaat kedua setelah tasyahud dia bangun berdiri kembali, itu juga harus memakai takbiratul ihram. Dan hanya berlaku pada tasyahud awal 3, ya. Yang sholatnya 3. Kalau sholatnya 4, ya juga berlaku pada tasyahud awal di rakaat kedua, ya. Itu jangan lupa tidak mengangkat tangannya. Justru ada di antara mereka yang melakukannya pada waktu yang keliru, seperti mengangkat tangan ketika takbir pada salat jenazah dan ketika takbir tambahan dalam sholat id, ya. Nah ini bagi dia ini dipermasalahkan,
Di mana kita kalau sholat id itu di rakaat pertama dengan takbir 7 kali. Dan di setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai 7 kali. Pada rakaat kedua itu bertakbir juga sebanyak 5 kali dan setiap takbir dengan bacaan yang sama. Nah, bagi dia itu tidak ada. Ya, tidak ada itu. Artinya kalaupun orang sholat id tidak memakai takbir seperti itu, kita jangan kaget. Artinya ada pendapat yang membenarkan. Ya. Tapi di kita ini dari tahun ke tahun ya sudah terbiasa kalau sholat id selalu rakaat pertama dengan 7 takbir dan rakaat kedua dengan 5 takbir. Ya sudah berjalan. Ya. Artinya kalau kita tidak melaksanakannya berarti bertentangan dengan yang sudah berjalan. Artinya sudah berjalan baik dan tidak artinya membatalkan sholatnya tidak jadi masalah. Ya. Kemudian biasanya mereka berdalil dengan hadis yang tidak jelas asal usulnya. Ini yang repot ya. Jadi dari sekian banyak hadis itu yang ribuan bahkan puluhan ribu. Jadi ada juga kalau kita tidak selektif ada hadis-hadis yang bermacam-macam. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'i, ada hadis mungkar dan lain sebagainya. Ya. Hati-hati kita terjerumus kepada hadis-hadis yang disebut dhaif, kemudian maudhu'i dan juga mungkar. Dan ini adalah kegiatan orang-orang Syiah yang sengaja memasuk-masukkan itu supaya bagaimana? Supaya umat Islam itu jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mereka tuju. Bagaimana umat Islam itu menjauhkan dirinya dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus selektif, ya, melihat ini benar nggak dalilnya seperti ini, ya, itu. Jadi banyak juga hadis-hadis yang berseliweran ketika di bulan suci Ramadan, ya, yang sebetulnya hadis itu merupakan hadis yang dhaif, ya, atau maudhu'i, ya. Kemudian riwayat-riwayat lemah tersebut mereka jadikan acuan yang membolehkan tidak mengangkat tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Contohnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengangkat kedua tangan di dalam solat, maka tidak ada solat baginya. Artinya batal. Ya, ini menurut hadis ini, hadis yang kita lihat nanti. Ini hadis benar atau tidak? Jadi kalau orang-orang yang mengangkat tangan seperti yang kita bahas pertama tadi, jadi mengangkat tangan itu pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku dan pada saat bangun dari ruku dan pada saat bangun dari tasyahud awal. Jadi bagi mereka itu orang yang melakukan itu la sholatalah. Artinya batal sholatnya. Ya, itu. Kemudian contoh lainnya adalah perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari jalur Hamad, demi Allah dia bilang, tidakkah kalian tahu bahwa mengangkat kedua tangan seperti ini di dalam sholat termasuk bid'ah? Beliau Nabi tidak pernah mengangkat tangan melebihi batasan ini. Hamad sang perawi lantas menunjukkan posisi batasannya pada bagian dada, ya, seperti ini, ya. Nah, ini memang kita juga melakukan takbiratul ihram seperti ini yang benar. Tapi jangan sampai ada melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar. Wah. Jadi tinggi sekali. Atau ada juga yang di bawah perut sini Allahu Akbar. Nah, ini ya tidak benar. Yang benar itu di dada sini, ya. Atau diangkat sedikit kuping, di bawah kuping, ya, itu. Kemudian di samping lemah, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah atau dalil dalam masalah ini. Ibnu Hibban rahimahullah menyatakan riwayat seperti ini bisa mengecohkan mereka yang tidak menekuni ilmu hadis, sehingga mereka mengira mengangkat dua tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku termasuk bid'ah.
Adapun maksud perkataan Ibnu Umar, tidakkah kalian tahu bahwa mengangkat kedua tangan seperti ini di dalam sholat doa termasuk bid'ah adalah mengangkat keduanya hingga setentang daun telinga. Sebab Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan lebih tinggi daripada begini, yakni sejajar dengan dada. Demikianlah yang dijelaskan sendiri oleh Hamad bin Zaid, sahabat yang meriwayatkan asar itu, ya. Jadi seperti itulah cara bertakbiratul ihram, jangan melampaui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi katakan jangan sampai tinggi-tinggi begitu, ada yang kadang-kadang semangat itu. Ya. Ada juga yang Allah, seperti orang kejang-kejang, ya. Jadi untuk lebih khusyuk kadang-kadang ya seperti itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Setelah menukilkan asar tadi, Ibnu Hibban menambahkan, yang juga penting untuk diketahui adalah orang-orang Arab biasa menggunakan kata solat untuk memaknai doa, ya. Solat dengan doa itu bagi orang Arab sama, ya. Seperti dalam riwayat Hamad ini, yang dimaksud dengan solat di sini adalah doa. Hal ini dapat dilihat dari riwayat Al-Hasan bin Sufyan dengan sanadnya dari Ibnu Umar bahwa dia menyatakan, demi Allah, Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangan lebih tinggi daripada dada ketika berdoa. Al-Husain bin Waqid, salah seorang perawi dalam sanadnya, dikenal memiliki hafalan yang kuat dan hadis itu diriwayatkan dari jalurnya sebagaimana telah kami sebutkan, ya. Jadi kalau berdoa ya disinilah, ya, tidak pernah lebih dari dadanya, ya. Tapi juga ada yang seperti ini. Tapi yang benar adalah sebagaimana dicontoh dari Rasulullah SAW, ketika kita berdoa mengangkat tangannya ya seperti ini, ya. Biasanya dirapatkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain seperti ini. Artinya jangan sampai yang kita doakan itu kalau dikabulkan jadi bocor kalau terbuka ini. Ya. Jadi kita tutup seperti ini supaya masuk semua doa yang dikabulkan oleh Allah itu, ya, seperti itu. Ya. Dalil lain yang memperkuat kebenaran pernyataan Ibnu Hibban tersebut adalah riwayat yang sahih dari Ibnu Umar. Dia menyebut ketika memulai sholat Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua pundak, ya. Jadi sejajar dengan dua pundak, ya. Kemudian tatkala bangkit dari ruku beliau mengangkat kedua tangan setinggi itu juga sama. Ketika mau ruku beliau juga takbiratul ihramnya seperti ini. Begitu pula ketika dia bangun dari ruku sama, ya. Dan begitu pula ketika beliau bangun dari tasyahud awal, semuanya tidak pernah berubah seperti ini, ya. Itu. Hadis yang semakna dengannya diriwayatkan dari sekitar 50 sahabat, termasuk di antara mereka 10 sahabat yang dijamin masuk surga. As-sabiqunal awalun, ya. Jadi kuat sekali hadisnya. Kalau kita harus mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram, dan ketika kita akan ruku, dan ketika kita bangun dari ruku, dan ketika kita bangun dari tasyahud awal. Jadi kuat sampai 50 perawinya, dan di antara itu ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Artinya thiqah betul, dapat dipercaya betul hadis tersebut, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil bahwa Al-Hasan dan Humaid bin Hilal menyatakan dahulu para sahabat Nabi mengangkat kedua tangan di dalam sholat, tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak mengangkatnya, ya. Jadi semua para sahabat, ya, setelah ditinggal Rasulullah pun mereka tetap mengangkat tangannya. Al-Bukhari juga mengatakan tidak seorang pun ulama peneliti yang pernah kami temui, baik dari kalangan penduduk Hijaz maupun penduduk Irak, seperti Al-Humaidi, Ibnu Madani, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq
bin Rawahai, mereka adalah ulama-ulama yang tersohor pada masanya yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah tidak mengangkat kedua tangan di dalam solat. Mereka juga tidak meriwayatkan perihal seorang sahabat yang pernah tidak mengangkat kedua tangannya. Jadi ini kuat sekali dalilnya. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Ya, jadi kuat sekali nih ulama-ulamanya juga. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, lihatlah praktik solat pada zaman Rasulullah, juga pada zaman para sahabat sepeninggal beliau. Mereka mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan bangkit darinya. Demikianlah yang selalu diamalkan pada masa-masa itu, sampai-sampai apabila melihat seseorang yang tidak mengamalkannya, Ibnu Umar melempar orang itu dengan kerikil. Amalan ini sudah sangat jelas hingga seolah-olah terlihat jelas di depan mata kita. Itulah kehebatan orang Arab, ya. Jadi begitu dia melihat suatu kesalahan langsung diperbaiki. Sampai dia mengambil kerikil, dia lempar orang itu, ya. Nah, kalau kita ini beda. Kita ini mau memperbaiki seseorang yang salah, waduh, pertimbangannya ini sekali berat, ya. Kasih tahu jangan nih, kasih tahu jangan nih. Nanti saya kasih tahu dia marah. Ya, benar, begitu dikasih tahu marah betul dia. Ya, ini yang terjadi. Jadi di kita ini pakiwuh. Orang Arab itu tidak ada perasaan seperti itu. Kalau dia yakin bahwa orang itu melakukan satu kesalahan, dia tidak segan-segan untuk memperbaikinya. Makanya saya itu bilang, kalau dibilang ada orang mengatakan, kenapa Islam itu turun di Arab? Pasti jawabannya karena orang Arab itu jahiliyah. Maka Islam diturunkan di Arab. Tapi saya melihat tidak di situ. Kenapa Islam itu diturunkan di Arab? Karena orang Arab itu berani-berani. Berani untuk melakukan perbaikan dalam kesalahan. Coba kalau turun di Indonesia, bahaya ini. Bahaya, Pak. Jadi abu-abu Islam ini. Ya, jadi saya ingat betul. Coba nanti Bapak di Saudi, ya, kalau sama-sama berwudu dengan orang lain, itu kelihatan aurat sedikit aja dibilang aurat, dibilang tutup auratnya, gitu kira-kira. Ya, begitu pula pada saat dulu saya bermalam di Belgia, ya, di Brussel. Jadi pada saat itu daripada tidur di hotel, lebih baik kita tidur di masjid. Nggak bayar, ya. Terus pagi-paginya dikasih sarapan lagi, Masya Allah. Jadi ada sebuah komunitas orang Maroko di sana punya masjid, ya, maka saya tidur di masjid. Nah, begitu sholat subuh, saya mau wudhu, saya melakukan satu kesalahan langsung. Dia bilang, saya bilang terima kasih. Ya, jadi begitu. Jadi man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa ilam yastati fabilisanihi wa ilam yastati fabiqalbi wa huwa adaful iman, katanya. Jadi barang siapa yang menemukan satu kekeliruan, kesalahan atau kemungkaran, maka dia wajib memperbaikinya dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Artinya ini adanya apa? Domainnya pemerintah yang punya kekuasaan, ya. Kemudian kalau tidak bisa dengan lisannya. Ya, artinya kalau sampai dengan kekuasaan itu ya mungkin dicambuk atau di apa orang itu, ya. Tapi kalau biasa-biasa aja ya sampaikan aja dengan lisan, ditegur, ya. Tapi kalau tidak bisa juga karena pakai tadi, perbaiki jangan kasih tahu jangan. Akhirnya dia ngegerutu aja, tapi tidak melakukan sesuatu. Dan itu tandanya orang adaful iman. Orang yang imannya lemah. Nauzubillah, ya. Jadi kita harus berani berbuat sesuatu ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan kemungkaran atau kekeliruan, kesalahan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal sholat ini, ya. Ibnul Qayyim sudah tadi. Kemudian Al-Marwazi rahimahullah menerangkan para ulama dari berbagai negeri Islam telah sepakat terhadap pensyariatan mengangkat kedua tangan di dalam salat kecuali ulama Kufah. Nah, ini berbeda, ya.
Biasa ini. Artinya ada ulama Najd, ada ulama Kufah. Nah, ini selalu berbeda-beda ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, nah ini imamnya orang Indonesia adalah mazhabnya mazhab Imam Syafi'i ya. Menyatakan siapapun yang pernah mendengar hadis Nabi tentang mengangkat kedua tangan ketika mengawali sholat, ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku, maka tidak halal baginya apabila tidak meneladaninya. Jadi ini adalah merupakan suatu keharusan bagi kita meneladani, yaitu apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jelas sekali dalilnya, sallu kama ro'aitumuni usolli. Jelas sekali ya. Abdul Malik bin Sulaiman rahimahullah menuturkan, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang mengangkat kedua tangan di dalam solat. Lalu dia menjawab, dengan perbuatan itu engkau menjadikan solatmu semakin indah, katanya. Ya, itu ada tertulis dalam riwayat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ada hadisnya. Ya. Terus Al-Kashmiri rahimahullah menegaskan, ketahuilah bahwa mengangkat tangan di dalam solat telah diriwayatkan secara mutawatir, baik terkait sanad maupun pengamalannya. Hukum perbuatan ini tidak dihapus sedikit pun walaupun satu huruf. Ya. Jadi mutawatir sekali. Artinya mutawatir ini tidak bisa diragukan. Ya, mutawatir beritanya sampai kepada kita. Jadi tidak boleh ada orang meragukan lagi. Karena itu di backup oleh para ulama-ulama dan muhadis-muhadis dan tadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian saudaraku muslim, berupayalah untuk mempraktikkan sunnah nabimu ini, sunnah yang mutawatir sebagaimana diungkapkan Imam Az-Zahabi. Tinggalkanlah silang pendapat yang tidak jelas, juga perdebatan panjang yang tidak berujung. Pasalnya perselisihan dalam masalah ini hampir menjerumuskan masyarakat yang sangat awam terhadap pembunuhan seorang ulama terkemuka lagi terpandang. Simaklah kisah Ibnu Arabi Al-Maliki berikut ini ya. Jadi perdebatan yang berkepanjangan, perselisihan yang berkepanjangan, kadang-kadang ini orang yang tidak tahu, tahunya sedikit tapi so tahu gitu kan. Menerangkan begini, padahal dia sendiri pengetahuan cuma sedikit. Nah, ini yang terjadi pada di masyarakat kita. Terjadi debat kusir yang berkepanjangan. Ya, tidak mau kalah satu sama yang lain. Yang akhirnya menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak menjadi kuat. Ini yang kita saksikan sekarang ini akibat dari perdebatan ini ya. Perdebatan yang klasik antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Wasiliyah, dengan apa yang lain-lainnya ini terus berjalan terus. Ya. Hendaknya ini segera diselesaikan ya. Jadi apabila kita mengerjakan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu meragukan kita ya, maka ada kaidahnya itu da mayuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkan sesuatu hal yang meragukan kamu, maka berpindahlah kepada hal yang tidak meragukan kamu. Jangan meragukan sesuatu terus diperdebatkan yang pada akhirnya tidak membuahkan suatu kesimpulan, tapi justru membuahkan suatu permusuhan di antara kita. Ya. Jadi inilah kita pentingnya menuntut ilmu, kita pentingnya datang di taklim ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita supaya kita tidak terjerumus dalam perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya, sehingga memperlemah persatuan umat Islam itu sendiri ya. Jadi ini ada satu cerita ya, guru kami Abu Bakar Al-Fihri selalu mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan ketika bangkit darinya. Pada suatu hari dia bersamaku di benteng Ibnu Shishawa di perbatasan tempat aku mengajar saat itu menjelang waktu sholat zuhur. Kemudian dia masuk ke dalam masjid yang berada di benteng tersebut. Dia maju ke depan hingga tiba di saf pertama.
Sedangkan aku berdiri di belakangnya dekat jendela-jendela yang mengarah ke laut. Aku sengaja mencari angin karena cuaca yang panas. Abu Sama, kapten sekaligus nakoda pelayaran, juga berada di saf pertama bersama sejumlah sahabatnya menunggu pelaksanaan sholat zuhur. Ketika melihat guruku mengangkat kedua tangan saat hendak ruku dan bangkit darinya, Abu Sama menanggapi hal itu dengan berseru kepada sahabat-sahabatnya, lihatlah orang timur ini, bagaimana mungkin dia dibolehkan masuk ke masjid kita? Ya, sergaplah dia lalu bunuhlah. Masya Allah, ini ekstrim sekali. Jadi berbeda melakukan takbir ngangkat tangan dan tidak, karena orang-orang di situ yang punya masjid itu tidak biasa mereka mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram maupun pada saat ruku maupun bangun dari ruku. Begitu tadi seorang alim tadi dia masuk di masjid itu bukan orang di situ, dia sudah terbiasa karena dia mengetahui itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dia takbiratul ihram dia mengangkat tangan, maka berteriaklah tadi orang yang menguasai masjid tersebut, yang dimana mereka tidak pernah mengangkat tangannya pada saat mereka melakukan takbiratul ihram, suruh disergap bahkan suruh dibunuh orang tersebut. Nauzubillah, ya, ini keterlaluan, ya. Terus mendengar itu jantungku hampir saja copot. Spontan aku ucapkan, Subhanallah, orang ini adalah Arthur Tusi, ahli fikih paling tersohor masa kini. Mereka pun bertanya, kalau begitu mengapa dia mengangkat kedua tangannya? Demikianlah yang dilakukan Nabi, bahkan inilah mazhab Malik menurut riwayat penduduk Madinah darinya. Balasku, ya. Jadi Masya Allah, karena akibat perbedaan takbiratul ihram mengangkat tangan dengan tidak sampai seperti itu, ya. Dan orang itu fanatik sekali, artinya tidak pernah sekalipun dia mengangkat tangannya. Sementara orang alim tadi karena dia tahu hadis-hadisnya yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, maka dia selalu mengangkat tangannya. Ini yang terjadi, ya. Kemudian tidak bersedekap, ya. Kekeliruan berikutnya ialah tidak bersedekap tetapi menjulurkan tangan ke bawah dan tidak meletakkannya di atas dada atau di bawah dada, namun di atas pusar, ya. Nah inilah saya katakan tadi, kalau di Indonesia mungkin walaupun pernah keliling-keliling Indonesia, ada nggak yang pernah menemukan orang yang menjulurkan tangannya, ya, setelah takbiratul ihram? Ada nggak? Caranya dia tidak bersedekap, ya. Allahu Akbar, tangannya menjulur ke bawah, tidak bersedekap seperti yang kita lakukan dan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih berapa menit lagi? 10 menit. Baik, kita lanjutkan aja, ya. Itu diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia menceritakan dahulu para sahabat diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan kiri ketika bersedekap di dalam sholat. Jadi Allahu Akbar, ada yang diputar-putar dulu, ya, ada yang seperti itu, langsung aja Allahu Akbar, ya. Lengan kanan diletakkan di tangan kiri. Masya Allah, kanan semua, tangan semua repot, ya. Jadi seperti ini. Ada juga orang yang seperti ini. Jadi ditaruh ininya supaya menekan hatinya, supaya jangan kemana-mana, ya. Ada juga orang yang seperti ini. Wah, sebenarnya ini jawara ini. Mungkin ada goloknya di sini. Ketika mau diserang dia langsung, ya. Jadi nggak usah berlebihan lah, ya. Apa yang dicontohkan Rasul para sahabat itulah yang kita tiru. Jadi Allahu Akbar, ya. Jadi diletakkan di atas pusar. Boleh juga meletakkannya seperti ini. Artinya mendekap jantungnya, hatinya, supaya tidak keluyuran ketika sholat. Karena orang kita ini dan kita ini terus terang aja, ya. Sholat kita ini masih ngawang-ngawang kemana-mana. Baru takbiratul ihram itu langsung ingat, jemuran tadi masih ada nggak? Hujan ini.
Kompor, apalagi, wah kunci tadi ditaruh di mana ya? Itu selalu seperti Masya Allah, ibadah kita ini mau sampai mana ini? Ya, kayak begitu ya. Ya Allah, kita harus mencoba. Makanya kenapa dalam sholat itu dianjurkan, diperintahkan kalau kita sholat supaya pandangannya menuju ke tempat sujud. Jangan menerawang kemana-mana, ya, tengok kiri, tengok kanan. Coba rasakan coba. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian pandangan kita teruju kepada tempat sujud, itu pasti ada satu kekhusyuan. Berbeda kalau kita menerawang kemana kemari. Ya Bu ya, Bu, ingat Bu, jangan sampai begitu takbiratul ihram terus menerawang ke sana kemari mengenai kompor lah, mengenai masakan yang tadi lupa dimatikan kompornya dan lain sebagainya, ya. Jadi harus khusyuk, makanya dianjurkan untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud, ya, itu. Ya. Ya, lupa kompor dan sebagainya, ya. Itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syarul anbiya'i umirna an nuakhiru suhurana wa nuajjila fitrona wa an namsika bi aimanina ala shimalina fi sholatina." Ya. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa, juga agar menggenggamkan, meletakkan tangan kanan ke tangan kiri di dalam sholat seperti ini, ya. Boleh begini, tapi jangan di bawah pusar. Ini celaka ini. Apa yang dipegang kalau di bawah pusar itu? Ya. Jadi selalu di atas pusar minimal, ya. Kalau mau seperti ini silahkan, lebih baik, ya. Ini memang harus dijaga hati kita pada saat sholat supaya jangan keluyuran hatinya tadi, ingat sekali, ingat kesini dan lain sebagainya, ya. Itu. Dan itu ada dalilnya, artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda tadi, ya. Berdasarkan dua hadis tersebut jelaslah kesalahan orang yang tidak bersedekap ketika sholat, tapi menjulurkan kedua tangannya ke bawah. Sebab bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan petunjuk Nabi Muhammad, juga petunjuk para nabi sebelum beliau, ya. Ibnu Abdul Bar menyatakan tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan beliau tidak bersedekap ketika sholat. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah meletakkan tangan ini. Jadi jangan kita mengada-ngada, ya. Pendapat jumhur ulama baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, pendapat ini pula yang sebenarnya dipegang oleh Malik dalam Al-Muwatta, bahkan inilah satu-satunya pendapat dari Malik yang dinukil oleh Ibnu Munzir dan ulama lainnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini, insya Allah kita lanjutkan kepada bab-bab yang lainnya sehingga tuntas masalah kekeliruan-kekeliruan ini dan tidak terulang terjadi pada jamaah kita, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran yang pun telah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kekeliruan, saya mohon ampun dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Zainuddin yang sudah menyampaikan kajian di kesempatan Ba'da Subuh kali ini terkait gerakan mengangkat tangan, ya, yang dilakukan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud, dan poin yang kedua terkait bersedekap. Dan insya Allah pada bulan yang akan datang akan kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Akhtal Musallin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.